dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa malah amma ba'du. Salat serta salam semoga tercurah limpah pada Nabi khairul zaman, seorang nabi yang lahirnya pada membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta. Siapakah dia? Dan tidak lain tidak bukan yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Dan semoga dalam acara mulia ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad telah bersabda, tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah Allah mereka mempelajari Al-Quran, mereka mempelajarinya kecuali malaikat menggepakkan sayapnya. Seperti diketahui, surga tampaknya merupakan tempat yang diidam-idamkan oleh semua orang untuk dihuni setelah meninggal dunia itu. Itu karena surga menyiapkan banyak kenikmatannya. Untuk mereka yang pemenang pantas untuk menikmatinya. Akan tetapi tentu saja masuk surga bukanlah perkara mudah, alias tempat terpuji itu tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Kenapa? Ya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjadi penghuni surga. Lantas, tahukah kamu beberapa ciri-ciri calon penghuni surga? Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi memiliki. Nabi Muhammad telah bersabda, kaum yang duduk di rumah Allah, mereka mempelajari Al-Quran, mereka mempelajarinya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Seperti yang diketahui, surga tampaknya merupakan tempat yang didamba-dambakan oleh semua orang yang hidup di bumi setelah meninggal dunia. Itu karena surga menyiapkan banyak kenikmatan untuk mereka yang memang pantas untuk menikmatinya. Akan tetapi tentu saja masuk surga bukan hal yang mudah, alias itu hanya untuk orang-orang yang terpuji. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk surga. Adapun ciri-ciri calon penghuni surga kelak, dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Tampak yang mereka inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah selagi memelihara semua peraturan-peraturannya. 31-33. Yang pertama adalah hamba yang selalu kepada Tuhan. Ciri pertama, orang yang kelak menjadi penghuni surga, mereka yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemaksiatan. Itu karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang selalu bertaubat setelah melakukan kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dosa. Lalu yang kedua, orang yang memelihara aturan Allah, mereka yang selalu memelihara aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga termasuk salah satu ciri penghuni surga. Ibnu Abbas mengatakan, maksud dari memelihara semua peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ia memelihara apapun yang sudah diamanatkan oleh Allah kepadanya dan mengajarkan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga, orang yang takut kepada Allah memiliki ciri-ciri. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud dengan rasa takut di sini adalah rasa cemas, gundah, dan khawatir terkait azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat melakukan perbuatan haram itu, meninggalkan kewajiban. Selain itu pun
termasuk mereka yang khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal salih mereka. Dengan rasa takut, maka jiwa akan bertobat untuk melakukan hal haram dan bergegas untuk melakukan kewajiban, yaitu tentu saja perbuatan baik dengan tetap di jalan Allah. Orang yang memikirkan rasa takut seperti ini insya Allah akan diberi ganjaran surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan 2 surga. Maka nikmat manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohon, buah-buahan. Ada dalam surat Ar-Rahman ayat 46 sampai 48. Yang keempat adalah datang dengan yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atau hati yang tabah. Yang memiliki ciri-ciri tersebut kelak menjadi penghuni surga adalah datang dengan hati yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang benar-benar murni. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu, memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi. Orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia, sedang cahaya mereka mencair di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan sempurnakanlah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat At-Tamrin ayat 8. Jadi, bagaimana pendapat para pendengar sekalian? Sesungguhnya surga dan neraka merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun semoga ceramah ini bermanfaat dan kita semua selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Dunia kita tidak mengetahui siapa saja di antara kita yang ahli surga maupun ahli neraka, kecuali orang-orang yang mendengarkan nas jaminan masuk surga. Seperti 10 orang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya. Di luar orang yang mendapatkan jaminan, tidak ada makhluk manapun yang bisa memastikan orang ini masuk ke surga atau neraka. Namun setidaknya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip dari Abdul Wahab Asy-Syahrani dalam Mukhtasar At-Tazakir lil Qurtubi, Kairo Darulia Al-Kutub Al-Arabiyah halaman 93, memberikan gambaran ciri-ciri orang ahli surga yang dapat ditelisik saat mereka masih ada di dunia, sesuai dengan sifat dan telah difirmankan dalam Al-Quran. Di antara mereka, ciri ahli surga yang dapat dilihat di dunia ini adalah orang yang hidupnya penuh dengan kesedihan, galau, menangis, dan takut akan azab Allah. Kesedihan dan galau di sini bukan sebab memikirkan masalah dunia, namun sedih tentang bagaimana hubungannya dengan Allah, nasib di akhirat kelak, dan seterusnya. Dengan kesedihan yang mendalam tersebut, Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan hidup penuh kebahagiaan di akhirat kelak. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin famanallahu alaina wa waqana azabus samu. Mereka berkata, sesungguhnya hanya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan azab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Surat At-Tur 26-27. Allah juga memberikan ciri-ciri orang yang kelak akan menghuni neraka, yaitu orang-orang di dunia selalu bergembira ria dan tertawa-tawa, melupakan akhirat. Innahu
Quran surat Al-Insyiqaq 13 di jalannya dikatakan, maksud bergembira di sini adalah dengan mengikuti hawa nafsunya. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan pun hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita tidak boleh sekedar makan, bekerja, bercanda. Islam tidak menentang kemajuan. Islam anti terhadap inovasi. Tetapi terobosan-terobosan manusia muslim tetap berdasarkan keimanan dan ketakwaan umat Islam. Perlu dipemikirannya kehidupan setelah mati secara serius supaya tidak terbuai dengan rayuan dunia yang bisa menjadikan orang lalai korupsi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ahmad Mazir. Demikian ceramah agama dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Hilaf pun. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembah yang berlama-lama. Semoga ceramah ini membawa berkah untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.